Saat itu gue berpikir di titik poin, oke, gue mau stop promil. Aduh ya Allah, pokoknya udah nggak tahu deh gimana. Terus ketemu sama temen gue tuh dokter gigi, dia 5 tahun gak punya anak. Dia bilang gini, Tris, lu coba deh promil ke Profesor Ihramsyah di Rumah Sakit Budi Jaya Tebet. Dengan ternyata kita punya namanya alergi kan. Ternyata semua orang tuh punya alergi apa aja. Itu hanya di lalu cek lab aja taunya gitu. Jadi ternyata selama ini kita mau program hamil kayak apapun, obat canggih apapun, ternyata kalau antibody gue tuh menolak si kandungan kimianya sperma suami, ya buat apa itu nggak akan berhasil gitu loh. Bahasa awamnya gitu. Pada waktu itu sperma suami itu ternyata oligosperma. Kalau aku kan ternyata tes cek alergi, aku alergi 62 jenis makanan. Jadi 62 jenis makanan, apa aja makanannya? Anak seafood, terus ayamnya ayam negeri nggak boleh, terus udang nggak boleh, kacang tanah nggak boleh. Hasil jadi kita adalah namanya bioresonansi. Bioresonansi itu adalah melihat cek alergen kita apa aja gitu. Jadi kita alerginya apa aja, ada makanan sama non makanan itu aja. Jadi kenapa kita harus cek itu, supaya kita tahu berapa nilai ASA kita. ASA itu adalah anti sperma analysis namanya. Nilai ASA gue adalah 45.000 sekian. Sedangkan targetnya kalau telur itu bisa berkembang, dibuahi sperma, nilai ASA itu harus mencapai nilai berapa sayang saudara-saudara? 50. Betul. Effortnya gimana, usahanya gimana supaya itu nilai 40 itu bisa turun. Ya tadi, Anda harus menghindari makanan-makanan yang bisa membuat ASA Anda tinggi, yaitu alergen tadi. Nggak cuma diet ya ibu-ibu, jadi harus ada sticknya. Namanya suntik ASA. Jadi suntik ASA itu apa? Suntik ASA adalah gitu. Jadi suami antibodi kita mengenali kandungan kimiawi sperma suami, caranya adalah sel darah putih suami itu harus dipertemukan dengan sel darah putih kita. Jadi supaya dia kayak kenal dulu gitu loh. Kenalan dulu. Nah, jadi udah berapa kali, aku kalau nggak salah 9 kali suntik. Di situ 9 kali suntik ya baru nilai bisa mencapai 65 waktu itu. Mendekati kata dokter, cukup nih udah nggak suntik lagi. Alhamdulillah gitu kan. Cukup aja diet aja gitu. Oke, yuk baru kita mulai programnya. Jadi gitu. Jadi baru turun ASA baru mulai programnya. Kebesaran telur, pecahin telur gitu. Dokternya gitu. Jadi dia fokusnya ke nilai ASA kita dulu gitu. Kita seberapa jauh kita alergi sama sperma suami. Iya ternyata kalau jadi sperma kan gimana mau bisa hamil, gimana bisa program kalau misalnya ibaratnya gini kata dokter saya gini, kata si Prof itu bilang gini, percuma ibu, dia masuk ke badan ibu ya kan, sperma suami kan. Nah secara alami dia antibodi ibu kan akan menolak ya kan. Menolak dengan cara apa? Ya membunuh. Bunuh sperma ibu. Jadi sperma ibu nggak bisa membuahi. Jadi ya mau sejantan apapun sperma suami ibu, kalau antibodi ibu sangat kuat ibaratnya. Nah. Tapi waktu pas hamil itu pantangannya masih dijalanin terus? Masih sampai 4 bulan. Jadi kata dokter, sampai kandungannya kuat 4 bulan tuh ibaratnya kandungan udah kuat kan, udah terbentuk secara organnya udah terbentuk gitulah ya. Jadi disarankan diet itu aja. Terus jadi ada satu tips ini dari temen gue, Tris, tahu nggak kalau kita sakit kan antibodi kita turun kan kalau kita sakit kan, kayak kita pilek masuk angin tuh, flu gitulah. Kan antibodi kita kan turun kan ya? Iya kan? Nah disitulah lu berhubungan katanya gitu. Justru malah lagi enak badan ya? Iya, tapi justru disitulah berhasil. Pasien-pasien udah banyak berhasil karena di situ si antibodi gue tuh nggak terlalu kuat. Nah, jadi sperma itu bisa ibaratnya bisa dengan leluasa membuahi si ovum gue yang sudah berkembang itu gitu. Jadi ya apapun itu gue praktekin sih semua saran teman-teman gue karena dia berhasil kan. Dia berhasil gitu kan. Ya udah, lama habis itu kan dikontrol sama dia. Hari kedua bisa datang, 9 datang.
ntar lagi hari ke-16 kalau ibu nanti. Nah, bedanya sama dokter sebelumnya adalah si profesor ini dia akan cek itu bukan setelah pembuahan berhasil, tapi sebelum pembuahan berhasil. Paham nggak? Jadi gini, gitu? kalau dokter umum biasa kan gini, dokter umum biasa kan setelah ibu nanti balik lagi setelah bulan depan ya, setelah hari head sekian. Kalau nggak berhasil berarti head ya kan? Kalau ibu nggak head gitu kan? Nah, kalau dia nggak, dia caranya adalah hari ke-20 balik. Paham nggak? Hari ke-20 itu jadi pada saat kan 14 hari nih, misalnya gini. Subur kan hari ke-7 sampai 14 ya? Iya. Subur kan? Nah, udah itu langsung perang tuh. Wah, sama suami udah langsung, hajar, gitu. Hari subur, pokoknya subur gitu kan. Nah, setelah subur kita nggak hari ke-21 itu kedua-dua kita sampai mens itu kita nggak akan ini lagi, nggak akan main lagi gitu loh, nggak akan berubah lagi. Karena dengan dikhawatirkan itu akan mengakibatkan kontrasi terus jadinya dia luruh gitu. Kalau aku ya, atau sih beda pasangan beda. Kalau aku cari aman, jadi suamiku tahan. Terus abis itu hari kedua disuruh balik kita, paham nggak? Jadi ini hari kedua jadi kan kayak masa-masa ovulasi, setelah ovulasi malah disuruh cek lagi gitu ya? Iya. Dan dia bisa ngecek ini udah ada belum janinnya. Dan nggak semua dokter bisa. Iya. Jadi alhamdulillah ya dia bisa melihat gini, oh ibu ini ada, gitu kan. Kantong janin udah terbentuk, hah? Udah kelihatan dok, hari ke-21 gitu kan. Iya baru. Iya, dia bilang gitu. Jadi emang walau alam ya, maksudnya emang mungkin pengalaman dia beda. Bukan berarti dia sakti apa gimana, enggak. Cuma mungkin Allah kasih dia kemampuan untuk bisa melihat USG yang begitu sangat detail. Nggak semua dokter kan bisa gitu ya. Detail banget dia. Dia bilang, ibu ini udah kantong janinnya. Oke, langsung bed rest lah aku. Jadi aku izin sama kantor aku bed rest. Aku nggak kerja selama 2 bulan. Gitu. Sampai bulan ke trimester pertama. Jadi intinya gini, kalau dia itu kalau dokter kan suruh balik setelah hari mens kedua gitu kan? Iya kan? Kalau dia enggak, hari kedua dicek sama dia, oh ini udah ada kantung janinnya bu, gitu kan. Oh iya, oke dok, tapi janin belum kelihatan karena masih terlalu muda usianya. Oh gitu, ya. Nanti hari ke-28 datang lagi. Pokoknya tiap minggu datang. Hari ke-14, hari ke-9, hari ke-20, hari ke-28 datang lagi sama dia. Kasih apa? Obat penguat janin. Jadi ini saya kasih obat penguat ya bu, supaya ya ibaratnya kantongnya janinnya tebel, kantung janinnya tebel gitu, bisa membawa janin. Jadi maksudnya mengurangi resiko keguguran gitu. Oh ya gitu. Nah udah itu pada situ ya kan yang pertama kan aku nggak stres tuh karena keguguran gitu kan, walaupun udah bed rest gitu kan. Cuman akhirnya untuk yang berikutnya ya gimana sih, udah program ya kan, terus udah usaha kayak gitu terus masih terasa sama kayak mens pertama gini, aduh kenapa ya gitu. Ya, udah ngeri kan aja ya. Secara dokter Cipto ya. Itu kan dokter Cipto ya Cai. Dokter Cipto yang klinik kencana itu Say. Jadi dia kalau pagi itu praktek di situ, terus kalau sore di Budijaya Tebet. Nah, jadi aku tuh harus nunggu dia dulu dari Cipto datang ke Tebet. Lama banget baru ditindak ya kan, karena dia dokter senior kan. Pasiennya segabrek. Udah lewat, udah janinku yang pertama udah luruh gitu, udah keluar dari kantong janin. Jadi pasien tuh rasanya kayak berasa jatuh dari lantai ke 20 gitu, jatuh ke bawah. Ya, karena kan nunggu kan, terus tiba-tiba begitu gitu. Iya, dengan effort yang begitu sangat luar biasa kayak gitu. Cuma ya ini lagi, pokoknya saat itu lah kayak titik terendah dalam dalam hidup lah ya, ibaratnya. Ya Allah, segitukah aku belum percaya jadi seorang ibu gitu. Kayak apa salah aku gitu. Oh ya banyak lah introspeksi segala macam. Aku kurang apa? Usaha ikhtiar udah mati-matian ibaratnya gitu ya. Jadi ya segala macam. Nah, setelah itu kan udah keguguran tuh, udah dokternya bilang
ya udah ibu nanti kita balik lagi setelah 3 bulan ya bu, setelah kan habis kuret nggak boleh program dulu setelah 3 bulan kan, steril dulu kan rahimnya kan, setelah kuret kan 3 bulan dulu kan. Iya. Halo. Iya. Nah baru setelah 3 bulan itu, tapi aku bukan karena berhubung udah menipis ya. Jadi aku sama suami bilang kita sepakat kita lanjutin caranya. Artinya gini, kita tetap diet, tetap olahraga, rajin olahraga, terus diet, ikutin jangan makan yang pemicu alergi itu supaya angka alergi nggak tinggi. Terus cuma nanti diatur aja suamiku gitu. Karena tabungan udah menipis kan. Ya udahlah, bismillah. Alhamdulillah setelah pokoknya itu keguguran kalau nggak salah September ya. Terus Maret aku hamil, jadi 6 bulan ya. 6 bulan pasca kuret itu aku nyalami jadinya hamil gitu. Dengan caranya relax banget, tetap konsul. Jadi kayak hari kedua, jadi mulai dari awal lagi, hari kan nih, tapi nggak usah suntik asa, karena kata dokter nggak usah suntik asa karena asaku udah turun, gitu, nggak perlu awal lagi, nggak perlu, cuman hanya maintenance gitu loh. Jadi aku cuman ya biasa hari kedua dateng, nanti dikasih obat gitu-gitu, pembesar telur segala macam kan, PCO-nya masih tuh. Tapi setelah aku olahraga terus diet kayak yang gitu tuh kan, keju segala macam itu kan tuh ternyata telurku bagus. Setelah dicek dokter, bagus sih. Malah alami malah bagus. Bagus nih. Jadi tanpa obat pun nggak apa-apa lah, saya nggak usah ngasih obat itu ya, dia bilang gitu nih. Udah berapa mili udah bagus nih, bisa dibuahi hari ke-9 tuh datang tuh. Udah ini hari ke-9 sampai hari ke-14 ya. Dia bilang gini, Bapak kalau anak cewek nih hari kesini, hari segini gitu. Dia kasih tahu. Nah kalau suamiku bilang, yang pertama mah cowok-cowok apa aja. Jadi saya apa enggak, aku pada saat itu melakukannya adalah setiap hari. Setiap hari Bu digenjot. Selama seminggu, serius, setiap hari. Sampai hari ke-14 saya nggak percaya, tapi iya, sampai 14. Jadi hari ke-9, 10, 11, 12, 13, 14, ya itulah segitu. Pokoknya 6 hari lah ya. Setiap hari itu. Terus dengan pokoknya ya bismillah aja lah habis itu. Ya pokoknya gue relax, nonton Korea. Pokoknya kan gue udah pernah nonton Korea, drakor ya. Udah nonton Korea gitu, pulang kerja. Pokoknya bikin relax gitu. Kan waktu itu kan kita lagi di tempat kerja tuh kita lagi outing ke Bali ya, gitu, beberapa hari gitu. Nah tuh kayak pikiran gue tuh maksudnya fresh gitu. Kayak gue ngerasa happy banget gitu tuh. Iya, outing ke Bali sama teman-teman kerja, kayaknya berasa kayaknya welcome to the ya udahlah, lepasin lah ya kemarin misalnya beban hidup, ya udahlah di usia tahun pernikahan ini punya ngomongan ya bismillah pasrah aja melalui ta'ala gitu, sekalian ya udah nggak terlalu ngoyo banget gitu. Itu ikhtiar secara medis, tapi ikhtiar yang non medis itu adalah aku tuh percaya sedekah itu pembuka pintu keberkahan. Jadi ini sharing aja nih kan bulan puasa ya. Jadi aku tuh percaya doa yang paling nggak ada tabir tuh doa anak yatim. Jadi coba untuk para pasangan promil itu bukan arti kita pamrih minta ini ya, maksudnya karena kita promil kita ini, cuman di paling enggak kita punya kebiasaan baik, kita menyantuni mereka gitu, menyantuni mereka, terus benar-benar minta doa langsung dari mereka langsung gitu. Pada saat itu aku sharing aja, pada saat itu aku minta doa sama anak yatim, bilang doain tante ya dek, tante pengen banget punya anak gitu di tahun ini, semoga lo kasih tante anak gitu. Terus mereka bilang amin. Nah itu juga udah dijabah Allah gitu kan, ya kan udah dijabah Allah kan, amin gitu juga. Udah banget gitu kan, semoga tuh membawa doa ini pada baratnya membuka pintu-pintu keberkahan gitu. Jadi aku yakin sih bahwa melalui mereka itulah aku bisa hamil.
melalui doa-doa anak yatim itu aku bisa hamil gitu loh. Selain doa orang tua. Ya. Jadi apa namanya sih, memang benar sedekah itu membuka pintu rezeki, sedekah itu membuka kesembuhan, sedekah itu membuka bala, itu benar banget. Jadi pas itu udah kita ikhtiar jungkir balik, udah ikhtiar apapun itu selain pikiran kita relax, itu ya psikologi, terus yang non medisnya segala macam itu ya itu sekalian doa orang tua sih ya, doa anak yatim juga, terus ya pokoknya lebih ini aja sih, lebih relax. Nah ya udah setelah saat itu kan dokter itu kan suka bilang kalau mau kesini ngecek lagi, ngecek ada janin apa enggak hari ke-20, dia bilang itu. Udah, jadi pas bikin itu habis setiap hari tuh 14 setelah hari 14 itu 21 tuh, nah sama suami bilang yuk balik yuk ke prof gitu kan. Ya udah kita balik ke prof gitu kan. Dengan tabungan yang minim banget pada saat itu. Udah habis lah ya. Terus kalau prof nyuruh, aku bilang sama suami kalau prof nyuruh cek lab segala macam gitu gimana ya? Ya udah yain aja, masalah kita mau cek lab gampang kata suami gitu. Ya halo. Pas prof bilang, oh alhamdulillah nih kelihatan, udah kelihatan kantong janinnya udah mulai kelihatan tebel gitu kan. Alhamdulillah gitu kan. Ibu bed rest ya, katanya gitu. Ini kita jangan sampai yang kandung hamil kedua jangan sampai lewat lagi, dia bilang gitu. Kita harus berjuang, kata dokter. Ibu relax, jangan stres, katanya gitu. Pokoknya kalau kunci itu udah relax gitu kata dokternya. Kalau ibu stres susah nanti hamil, bilang gitu. Ya udah aku bed rest waktu itu, bed rest selama 2,5 bulan lah ya. Kantor gitu, alhamdulillah juga bisa dapat kompensasi gitu ya. Udah alhamdulillah sampai 9 bulan, jadi sampai aku masih berkonsul sama prof itu masih sampai 3 bulan. Ya 3 bulan, masih sampai 2 bulan. Habis itu aku stop karena satu jauh di Tebet, kedua kalau misalnya ada emergensi apapun kayaknya jauh banget gitu kan, jadi mendingan aku cari yang dokter dekat. Jadi aku balik lagi ke Muhammadiyah, dokter prima yang pertama aku promil itu. Dan dia kaget, surprise. Gimana? Oh, iya dia nanya gitu kan, ibu udah hamil bu? Alhamdulillah dok. Dia pasti nanya dong, jadi bu program kemana? Kan dia tahu dong orang udah lama nggak balik dia kan. Iya dok, kita 3 tahun nggak. Saya program ke Profesor Ihram Syah. Aku ada pengantar labnya nih. Pengantar lab awal kan kalau hamil awal kan dicek semua. Kita ada infeksi apa segala macam buat si pokoknya buat janin juga. Ada dokternya, oh ini gitu kan. Ibu ASA berapa? Dia tahu kalau prof ini memang dia pakarnya inovatornya untuk ASA gitu. Jadi saya iya. Jadi kan memang jadi gini. Kalau kata ulama kan ada mazhab ya, ada mazhab A, B, C gitu yang kepercayaan. Ternyata di dalam dunia kedokteran kandungan itu juga ada mazhabnya. Jadi ada dokter kandungan yang nggak percaya, ada dokter kandungan yang agak kontra atau nggak percaya dengan metode ASA ini atau analisis anti sperma analisis. Jadi menurut beberapa dokter kandungan Indonesia tuh ini bukan termasuk metode yang populer di program hamil. Tapi ini salah satu program yang berhasil juga pada sebagian besar pasangan yang memang promil gitu. Jadi kita yakin nggak yakin ya, kalau aku sih yakin dulu gitu karena ilmu juga beda. Si prof ini dia sempat ke Inggris ya kan, terus ngambil ini juga pakai medical course juga. Jadi dokter-dokter yang jauh di bawah dia kan mungkin nggak paham ilmu dia gitu loh. Dan sempat pro kontra juga sih katanya. Tapi ya alam berhasil ya. Iya. Terus dokternya bilang, oh ya udah gitu kan. Ibu berapa kali suntik? Dia bilang gitu, dia tahu kalau ASA pasti suntik 11 kali dok, dia bilang gitu. Tapi ini yang kedua, kandungan saya kedua, yang pertama nggak berhasil gitu kan. Oh oke, yaudah periksa yuk gitu. Nah sama dokter prima dicek juga, cek ulang lagi semuanya. Biasalah antibody bayi ibu hamil lah, kalau biasalah cek awal kehamilan. Nah di situ aku ketahuan kalau aku mengandung virus dan aku nggak boleh makan pada sejanin. Virus apa? Virus ya adalah virus yang memang
yang memang sebenarnya itu akan menular lewat bayi lewat darah. Kalau lahiran normal itu nggak mungkin, takutnya darahku bercampur dengan darah bayi, jadi takut menularkan. Jadi aku tuh carrier gitu, ternyata aku tuh carrier, jadi aku pembawa virus. Jadi aku nggak boleh bertemu. Jadi tapi virusnya tuh hanya ditularkan melalui darah. Oh gitu. Terus aku tanya, emang seberapa besar efeknya kalau misalnya bayi itu tular? Oh bisa nanti sakit ini. Nah panjang dijerangin. Oh ya udah oke, yang terbaik aja. Jadi aku bakal sesar. Jadi sebagaimana mungkin ibu nanti kalau lahiran nggak boleh darah ibu bercampur dengan darah si bayi. Pokoknya steril mungkin. Jadi pada waktu lahiran Talitha itu masih bulat. Masih kantong air ketubannya masih bulat. Ya diambil dulu, pecahin, ceprot gitu, dipecahin gitu. Jadi dia nggak kena darah aku gitu. Jadi ya begitulah prosesnya. Gimana rasanya? Amazing banget lah ya. Semua ibu pasti ngerasain namanya mau sesar, mau lahir normal tuh apapun itu pasti rasanya amazing banget karena terbayar sudah ibaratnya. Akhirnya dia percaya jadi seorang ibu juga. Selamat ya ibu. Akhirnya setelah penantian gitu, iya dok gitu kan lah waktu penantian, anak mahal ibu gitu kata dokter. Iya benar. Semua dokter bilang gitu anak mahal gitu. Alhamdulillah dok gitu aja. Ya. Tapi ya satu sih yang aku bilang tadi kuncinya adalah kalau kita promil itu satu kita harus maintenance feeling psikologis kita sendiri. Kalau kita gampang down, kita gampang nyerah, terus kita gampang gampang ngeluh. Terus kita gampang terpengaruh sama cerita orang apa juga sih pokoknya ya ini down. Betul ya ampun, pokoknya kuping gue udah panas parah. Tiap hari ditanya aku pil hamil, lu kata hamil gampang gitu kan. Hamil kan yang ngasih Allah ya kan gitu. Ngomong Citra, Cit, ngomong aku tuh punya buku tentang tahu nggak yang anak Amin Rais namanya Hanung Salsa Rais itu yang sama dia punya buku namanya ini aku ini dulu ya, aku shot video dulu nih. Ini buku Saraza. Ya dia 10 tahun kalau nah ini bukunya. Dia 9 tahun 10 tahun. Dia bayi tabung berapa kali, 7 kali kalau nggak salah gagal, terus akhirnya berhasil. Dengan terakhir itu dia relax ya. Iya, dan terakhir itu the power of sedekah itu. Jadi ternyata pertolongan Allah itu datang dari sedekah itu. Gitu. Jadi kalau Citra mau, Citra pernah baca ini nggak? Belum ada sih. Mau nggak aku pinjemin? Siap, nanti kita WA-WA lagi aja ya. Iya, tapi ya mudah-mudahan sih dengan ya, pokoknya buat tipsnya buat Citra sama Gali, pokoknya saling mendukung ya. Kalau sebenarnya gini, aku nggak mengidealkan si prof itu enggak. Siapapun itu dokter programnya coba aja gitu loh. Coba aja. Misalnya kalau aku kan tipenya, aku 6 bulan sama dia nggak berhasil, setahun nggak berhasil, aku mau coba cari lagi yang lain. Lewat teman-teman aku yang udah lama. Kamu kemana nih, ke dokter mana gitu. Jadi sering berbagi. Jadi kalau dia aja berhasil mungkin aku bisa. Tapi ada juga di prof juga yang nggak berhasil juga ada. Yang cocok-cocokan lah ya, balik lagi semua tuh memang dari rezeki ya. Tapi Allah kan ngelihat juga Cit jauh mana kita berusaha. Allah kasih, tapi dengan catatan lu tuh usaha dulu gitu. Kita tuh manusia tuh cuma bisa berusaha dan berikhtiar. Selebihnya ya Allah yang kasih gitu. Ya itu dia tadi obrolan aku bersama pejuang promil juga yang memang salah satu teman aku di sekolah yang lama. Semoga bermanfaat. Terus kalau misalnya ada teman-teman pejuang promil juga yang mau curhat, yang mau cerita-cerita, yang mau ngobrol tentang perjuangan promilnya walaupun itu belum berhasil, untuk menyemangati pejuang kehamilan yang lain, teman-teman juga bisa hubungin aku di email aku yang ada di description box ini. Nanti kita kontak-kontakan kalau misalnya mau Zoom, kita Zoom meeting, atau misalnya kalau mau cuma record suara atau voice note juga bisa ya. Sampai ketemu lagi di cerita pejuang promil lainnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe sebagai tanda dukungan kamu kepada para pejuang kehamilan dan pejuang PCOS lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.